Dengan saya Advokat Asmanidar, dari channel Asmanidar Advokat, channel yang membahas tentang persoalan hukum yang sering dihadapi oleh masyarakat, sehari-hari gitu. Kali ini kita akan coba menyoroti tentang pembagian harta bersama pasca perceraian. Nah, sebelum kita membahas soal pembagian, ah, tentu ada baiknya kita membahas dulu tentang apa itu pengertian dari harta bersama itu. Jadi harta bersama ialah harta yang diperoleh selama masa perkawinan berlangsung. Nah, itulah pengertian dari harta bersama tersebut. Itu pengaturannya di Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 35 Ayat 1 ya. Eee Ayat 2-nya, harta bersama itu dikecualikan, gitu ya. Jadi, ada pengecualian dari pengertian itu tadi, yakni yang pertama, pengecualian artinya yang tidak termasuk harta bersama. Eee, yaitu pertama, harta warisan, harta bawaan ya, harta warisan dan hadiah dari masing-masing pihak, suami atau istri. Harta ini tidak termasuk harta bersama, kecuali ditentukan lain. Uh, jadi ditentukan lain itu maksudnya kecuali ada di dalam perjanjian pranikah gitu kan. Kalau disebutkan di dalam perjanjian pranikah bahwa semua harta termasuk harta warisan, hadiah ataupun harta bawaan ini kita gabung sebagai harta bersama. Nah, misalnya ada perjanjian pranikah seperti itu. Nah, tentu saja itu berarti dimasukkan ke harta bersama. Nah, itu. Tetapi kalau tidak ada perjanjian pranikah, nah itu harta bersama itu tadi yaitu harta yang didapat selama perkawinan dikecualikan harta bawaan, harta warisan dan hadiah. Nah, itulah yang dikatakan dengan harta bersama dan pengecualiannya. Nah, sekarang kita bahas tentang pembagian harta bersama itu pasca perceraian. Jadi pasca perceraian, pembagian harta bersama itu menurut kompilasi hukum Islam, kalau dalam pengaturannya dari agama Islam, orang yang beragama Islam, itu dibagi dua. Itu harta bersama tersebut dibagi dua, atau setengah bagian istri dan setengah bagian suami. Termasuk juga hutang. Jadi hutang juga dibagi dua dan separuh ditanggung oleh suami, separuh ditanggung oleh istri. Kalau itu terjadi perceraian. Apakah pembagian harta bersama ini harus melalui proses sidang pengadilan? Itu kan. Karena apakah sama dengan perceraian? Karena perceraian memang harus melalui proses sidang pengadilan. Jadi kalau untuk harta bersama tidak harus melalui proses persidangan di pengadilan. Jadi pembagian harta bersama itu yang konsepnya kita merujuk kepada pasal 35 Undang-Undang Perkawinan itu tadi. Kemudian pasal 36-nya tentang pembagian itu tadi. Jadi bisa saja pasangan suami istri yang sudah bercerai secara resmi itu hartanya dibagi dengan sistem kekeluargaan gitu. Misalnya kalau ada 2 rumah, mungkin rumahnya dibagi, rumah yang ini bagian suami, rumah yang satu lagi bagian si istri gitu. Atau satu rumah tersebut dijual dan hasilnya uangnya dibagi 2. Atau salah satu pihak yang membeli rumah tersebut. Misalnya harga rumah itu 200 juta, kemudian istrinya yang masih tinggal di situ mengganti rugikan kepada mantan suaminya setengahnya gitu kan. Memang sistem pembagian harta bersama itu baik yang proses melalui kekeluargaan ataupun memproses di persidangan di pengadilan tidak bisa
memang murni, setengah-setengah gitu. Itu, sedikit, sulit tidak bisa membaginya, 50%, 50% pas itu susah. Jadi tapi intinya itu haruslah, merunut kepada keadilan masing-masing pihak itu. Masing-masing pihak itu harus mendapatkan keadilannya, harus mendapatkan harta itu sesuai dengan prinsip keadilannya. Jangan terlalu jauh bergeser gitu dari 50% itu tadi gitu, sistem pembagiannya. Nah, bagaimana dengan hutang? Nah, sebaiknya hutang itu dilunasi dulu dari harta yang ada, dijual dulu harta yang ada, lalu dibayarkan kepada hutang, lalu sisanya dibagi 2. Nah, itu yang sebagusnya, penyelesaiannya. Jadi tidak ada lagi nanti ansuran-ansuran hutang setelah harta dibagi. Nah, kayak gitu. Nah, jadi pembagian harta bersama itu kapan terjadinya? Pembagian harta bersama itu tentu pasca perceraian, setelah perceraian. Walaupun ada kesepakatan sebelumnya, kita akan misalnya salah satu pasangan akan mengurus, gugatan perceraian dan di sebelumnya juga sudah dibicarakan soal bagaimana, harta ini nantinya. Namun eksekusinya atau pembagiannya betul itu harus sudah pasca perceraian. Kenapa? Karena, eee, nggak bisa kan, tidak ada yang yang memastikan betul ya ke depannya itu apakah perceraian akan terjadi atau tidak. Nah, jadi seandainya harta sudah dibagi duluan, ternyata mereka tidak jadi bercerai, nah itu kan lucu aja ya. Jadi jadi mending dulu diurus dulu, perceraiannya, gugat pengadilan, sudah putus, sudah ingkrah, sudah keluar akte perceraiannya, barulah harta bersama ini dieksekusi, artinya dibagi gitu kan. Nah, kalau langkah musyawarah tadi tidak dicapai, pastinya tentu akan menempuh proses hukum. Ya, melalui sidang proses pengadilan sama proses nanti saya akan buatkan juga videonya tentang bagaimana mengajukan, gugatan harta bersama di pengadilan gitu. Jadi apabila tidak tercapai musyawarah yang saya katakan di awal tadi, maka akan ditempuh jalur hukum. Yang sebenarnya konsepnya sama, pasti pengadilan juga akan menghitung, mengakumulasi harta-harta semuanya, lalu dibagi 2 setelah dipotong hutang. Nah, itu secara ringkas atau secara sederhana penjelasan tentang pembagian harta bersama pasca perceraian. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih atas kunjungannya. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.